5-10 tahun ke depan, aku ingin mempunyai pekerjaan sebagai content creator supaya aku bisa membagikan cerita-cerita aku, membagikan informasi-informasi aku dengan teman-temanku yang lainnya. Jadi dampak yang aku rasakan tidak hanya untuk aku saja, tapi untuk teman-teman dan orang-orang di sekitar aku. Selain itu, aku juga ingin mempunyai kesehatan yang prima supaya aku bisa terus berkumpul dengan teman-teman, dengan keluargaku yang lainnya. Dan aku juga ingin mempunyai finansial yang mapan di saat 5-10 tahun ke depan supaya aku bisa membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan keluarga, membahagiakan saudara-saudara yang lainnya. Dan aku juga punya mimpi untuk jalan-jalan ke luar negeri. Jadi jika aku mempunyai uang yang banyak, aku bisa jalan-jalan sepuas aku. Terima kasih sayang. Hai semuanya, di 5-10 tahun ke depan, aku pengen banget jadi pribadi yang lebih baik, yang lebih percaya diri, yang bisa menampilkan citra diri yang lebih baik dibandingkan yang sekarang. Karena aku memiliki impian untuk menjadi public speaker yang profesional, yang bisa memberikan informasi-informasi untuk orang-orang di sekitarku. Dan juga aku di 5-10 tahun mendatang, aku pengen banget memiliki finansial yang mapan, aku bisa membahagiakan kedua orang tuaku, keluargaku, dan aku memiliki gaji dan tempat kerja yang stabil. Selain itu, aku juga ingin dan aku memiliki impian untuk menjadi relawan di dalam bidang kesehatan. Karena berdasarkan pengalaman-pengalamanku yang kemarin, aku merasa aku memiliki passion di bidang tersebut. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih, dadah. Halo semuanya. Jadi harapanku di 5-10 tahun ke depan, aku ingin menjadi seorang public relation yang sukses di perusahaan ternama. Karena aku suka sekali berkomunikasi dengan banyak orang, berkomunikasi dengan orang-orang baru, dan berbaur dengan lingkungan baru. Agar aku bisa membangun citra yang baik dan menjadi seorang public relation yang sukses, aku perlu yang namanya mengembangkan inner beauty yang ada di diri aku, seperti kepercayaan diri dan juga ketulusan hati. Aku harap dengan kesuksesanku nanti, aku bisa mencukupi dan membahagiakan ibu dan adikku. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Hai, aku Diva. Sejak SMK, aku mulai nemuin hal kesukaan aku, yaitu desain grafis. Nah, maka dari itu, mulai sekarang aku mulai banyak-banyakin portofolio aku, mulai dari desain, animasi, motion, sampai editing video. Karena itu, untuk 5-10 tahun ke depan, harapan aku pengen bisa bekerja di dunia media dan juga bisa buka studio sendiri. Aku pengen bisa buka peluang kerja untuk orang-orang yang mau berkarya. Karena itu, impian yang besar itu harus dibarengi dengan usaha juga yang lebih besar. Karena perlu juga dengan proses yang panjang. Maka dari itu, aku harus lebih banyak-banyakin pengalaman dan juga portofolio aku. Selain itu, aku juga harus membangun citra diri aku melalui branding. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Hai, nama aku Freya. Di 5-10 tahun ke depan, karena aku emang punya hobi dan pengalaman yang banyak tentang di bidang seni, terutama di menggambar komik, menggambar ilustrasi, terus bikin animasi. Aku berharap banget aku bisa ke depannya untuk bekerja di bidang yang aku suka ini. Aku ingin menjadi ilustrator yang sukses. Nah, untuk mencapai impianku ini, aku berharap banget ke depannya ini di dalam 5-10 tahun ini aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik, aku bisa lebih percaya diri. Karena aku selalu merasa pesimis sama kemampuanku sendiri, aku ingin aku bisa lebih percaya diri sama kemampuanku dan aku sadar kalau potensiku tuh ada. Cuma ya aku nggak percaya diri, jadi aku harap kedepannya aku bisa lebih percaya diri sama diriku sendiri. Gitu aja sih kalau dari aku. Makasih. Hello everyone, aku Nabila Nahda Konita Putri dengan NIM 24964141. Aku mau cerita soal pengalaman aku di organisasi. Waktu SMK aku join organisasi PMR dan sekarang aku juga join Himika. Di sana aku banyak banget belajar hal baru, belajar memanage waktu dan juga aku bisa jadi lebih pede. Menurut aku, pengalaman berorganisasi itu worth it banget dan gak bisa cuma didapetin di kelas. Kayaknya itu dulu deh cerita pengalaman dari aku. See you next time. Sewaktu SMK, aku pernah ikut LKS desain grafis, tapi waktu itu emang belum rezekinya aja sih. Kala itu bukan berarti aku kehilangan semuanya kok. Nyatanya, skill aku malah semakin bertambah. Jadi ya, aku nggak
kehilangan apapun dan gak rugi apapun. Dari kegagalan, aku belajar bahwa kita harus terus berjuang untuk mengembangkan kemampuan yang kita punya. Halo, perkenalkan nama aku Freya Distia Pamungkasya. Hobi aku tuh dari dulu emang suka gambar. Tapi dulu aku pernah sekali buat ditunjuk ikut Olimpiade IPA. Sebagai anak yang artsy banget, kaget dong tiba-tiba ikut lomba akademik. Dan ujung-ujungnya ya nggak menang dong. Ya, tapi at least aku punya pengalaman buat ikut Olimpiade sih. Dari sini aku mulai tahu potensi aku nih. Aku nggak cuma bisa gambar doang ternyata. Aku bisa bersaing di akademik juga. Hai, halo semua. Aku Arum Fauzia dengan NIM 249641004. Dulu pas SMK, aku sempat jadi guru les tari buat anak-anak TK. Ya, lumayan lah kalau buat nambah uang jajan saat itu. Dan setelah masuk kuliah, aku mulai tertarik sama dunia perfilman, jadi aku mutusin buat join Koma dan masuk ke divisi film. Selain cari pengalaman, join komunitas ini juga bisa untuk membangun relasi loh. Mungkin itu dulu dari aku. Bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aul. Di sini aku mau berbagi cerita aku tentang bagaimana sih aku dulu memimpin sebuah organisasi ketika aku di SMK. Selama memimpin organisasi PMR di SMK, saya tidak hanya belajar tentang pertolongan pertama, tetapi juga mengembangkan kemampuan kepemimpinan, kerjasama tim, serta bagaimana tetap tenang dalam situasi darurat. Nah, pengalaman ini sangat membentuk kemampuan saya dalam berkomunikasi, mengambil keputusan cepat, dan yang terpenting, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Saya yakin keterampilan ini sangat akan bermanfaat bagi perjalanan saya ke depannya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Dadah.